Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Amri Channel. Kali ini saya akan membahas soal-soal SKB PGSD bidang PKN atau pendidikan kewarganegaraan lanjutan dari yang pertama kemarin. Tapi sebelumnya teman-teman, bagi yang belum subscribe, teman-teman silahkan subscribe. Bagi yang udah, teman-teman silahkan share ke teman-teman yang lain supaya video saya bermanfaat dan tentunya supaya lebih semangat lagi untuk membuat video-video terbaru selanjutnya. Oke teman-teman, kita langsung ke pembahasan soal. Oke teman-teman, untuk mengetahui seberapa besar kemampuan teman-teman dalam menjawab soal-soal SKB, teman-teman silahkan di pause dulu. Kalau udah, mari kita jawab bareng-bareng. Nomor 25. Kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik adalah perilaku politik, sikap politik, partisipasi politik, budaya politik, dan opini politik. Oke teman-teman, jawaban yang tepat yaitu A. Perilaku politik. Untuk sikap politik itu artinya kesiapan bertindak, berpersepsi seseorang atau kelompok untuk menghargai dan merespon masalah-masalah politik. Kemudian pengertian partisipasi politik itu keikutsertaan warga negara dalam berbagai proses politik. Selanjutnya budaya politik itu artinya kesadaran masyarakat tentang perpolitikan di negaranya. Kemudian yang terakhir opini politik itu pendirian atau pandangan seseorang berdasarkan ideologi atau sikap politik. Oke lanjut, nomor 26. Berikut ini merupakan agen sosialisasi politik anak-anak adalah teman sebaya, media massa, teman kerja, keluarga, dan partai politik. Oke, jawaban yang tepat yaitu D. Keluarga. Jadi kalau untuk anak-anak itu agen sosialisasinya itu udah pasti keluarga ya teman-teman. Kalau teman sebaya itu jatuhnya bukan sosialisasi politik tapi lebih ke bermain. Kemudian nomor 27. Di Indonesia yang memiliki wewenang mengajukan capres dan wapres adalah partai politik, wakil rakyat, kelompok penekan, parlemen, dan tokoh politik. Oke teman-teman, jawaban yang tepat yaitu A. Partai politik. Kemudian nomor 28. Ciri-ciri sikap politik yang merupakan mekanisme sosialisasi budaya politik, salah satunya adalah sikap mengakui adanya banyak hal. Nah ini merupakan pengertian sikap pluralis, sikap kritis, sikap santun dan anti kekerasan, sikap mandiri, dan sikap terbuka. Oke teman-teman, di sini kata kuncinya banyak hal. Mengakui adanya banyak hal itu adalah pengertian dari sikap pluralis. Kemudian nomor 29, salah satu mekanisme sosialisasi politik adalah imitasi, yaitu meniru tingkah laku yang diidolakan, perintah dari atasan kepada bawahan, dorongan melakukan tindakan setelah melihat peristiwa yang cocok dengannya, meniru pengaruh yang dianggap sesuai, dan melakukan apa saja yang diinginkan. Oke teman-teman, jawaban yang tepat yaitu A. Meniru tingkah laku yang diidolakan. Di sini teman-teman jangan terkecoh ya. Ini untuk imitasi itu kan artinya tiruan. Jadi jawaban yang hampir mirip itu antara A dan D, sama-sama meniru. Cuman di sini kalau yang A itu meniru tingkah laku yang diidolakan, itu udah jelas ya meniru tingkah laku. Tapi kalau untuk yang D ini meniru pengaruh, itu menurut saya kurang jelas. Jadi untuk yang D ini kurang tepat ya teman-teman. Kemudian lanjut nomor 30. Trias politika adalah teori pengembangan kekuasaan menurut John Locke, J.J. Rousseau, Thomas Hobbes, Montesquieu, dan Machiavelli.
Oke teman-teman, jawaban yang tepat yaitu D, Montesquieu. Ini teman-teman cukup diingat aja. Lanjut teman-teman, silahkan teman-teman seperti biasa di pause dulu, dijawab dulu semuanya. Kalau udah, mari kita bahas bareng-bareng. Nomor 31, berikut merupakan contoh budaya politik dalam kehidupan masyarakat adalah bergabung dalam partai politik, bergabung dalam kelompok penekan, bergabung dalam kelompok kepentingan, diskusi politik internal dalam keluarga, dan menyampaikan hak pilihnya. Oke teman-teman, jawaban yang tepat yaitu D, diskusi politik internal dalam keluarga. Untuk ABC yang ada kata bergabungnya itu contoh partisipasi politik. Kemudian untuk E itu bisa partisipasi, bisa budaya, cuman dia dalam contoh kehidupan bernegara, bukan dalam kehidupan masyarakat. Oke lanjut, nomor 32. Berikut merupakan contoh kegiatan budaya politik partisipan kecuali mengikuti demonstrasi, menentang atau mendukung kebijakan pemerintah, memberikan suara dalam pemilu, mengikuti kegiatan perusahaan, menjadi anggota kelompok kepentingan, dan menjadi anggota partai politik. Oke teman-teman, jawaban yang tepat yaitu C, mengikuti kegiatan perusahaan. Nah, ini jelas ya teman-teman, ada kata perusahaan. Nah, perusahaan itu udah jelas-jelas melanggar hukum. Kemudian nomor 33. Berikut merupakan salah satu contoh budaya politik non-konvensional adalah pengajuan petisi, mogok, berdemonstrasi, konfrontasi, diskusi kelompok, perang gerilya, bergabung dalam suatu organisasi, pemberian suara, tindakan kekerasan politik. Oke teman-teman, jawaban yang tepat yaitu B, berdemonstrasi dan konfrontasi. Untuk yang A, kemudian yang C dan yang E itu udah jelas bukan ya teman-teman, karena ada kata mogok, kemudian perang gerilya dan tindakan kekerasan itu jelas bukan. Nah sedangkan yang D, bergabung dalam suatu organisasi, itu juga nggak jelas ya teman-teman, karena belum tentu organisasi itu merupakan politik. Kemudian nomor 34. Salah satu contoh budaya politik dalam kehidupan bernegara adalah mendengar pidato politik dari media, bergabung dalam partai politik, bergabung dalam kelompok kepentingan, berdemonstrasi, dan menggunakan hak pilih dalam pemilu. Oke teman-teman, jawaban yang tepat yaitu E, menggunakan hak pilih dalam pemilu. Nah ini seperti yang nomor 31 tadi, yang untuk menggunakan hak pilih itu contoh budaya politik dalam kehidupan bernegara. Lanjut lagi teman-teman, silahkan di pause dan dikerjakan dulu. Kalau udah, mari kita bahas bareng-bareng. Nomor 35. Demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah ini pendapat dari F.D. Roosevelt, J.J. Rousseau, Bingham Powell, Abraham Lincoln, dan Montesquieu. Oke teman-teman, jawaban yang tepat yaitu D, Abraham Lincoln. Nomor 36. Negara Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan parlementer, yaitu setelah PKI mengesahkan UUD 45, pemerintah Orde Baru, setelah dikeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 59, pada masa berlakunya Konstitusi RIS, dan diberlakukannya kembali UUD 45. Oke teman-teman, jawaban yang tepat yaitu D, pada masa berlakunya Konstitusi RIS. Kemudian nomor 37. Sistem pemerintahan parlementer pertama kali dilaksanakan karena pengaruh munculnya bentuk pemerintahan baru atau modern, yaitu tirani, republik parlementer, monarki konstitusional, oligarki, dan kesatuan. Oke teman-teman, jawaban yang tepat yaitu C, monarki konstitusional. Jadi sistem pemerintahan parlementer ini sistem pemerintahan yang mana terdapat dua pemegang kekuasaan ya teman-teman. Yang satu kepala pemerintahan, biasanya disebut dengan Perdana Menteri, kemudian yang kedua
kepala negara atau presiden. Di sini juga terdapat prinsip pokok, yaitu adanya perbedaan kedudukan antara eksekutif dan legislatif. Jadi adanya monarki konstitusional ini mempengaruhi berdirinya pemerintahan parlementer. Oke, lanjut nomor 38. Dalam sistem pemerintahan parlementer, kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen apabila Perdana Menteri tidak mampu memimpin kabinet, kabinet tidak representatif terhadap aspirasi rakyat, program kerja kabinet tidak memperoleh dukungan mayoritas dari parlemen, Perdana Menteri tidak dapat bekerja sama secara baik dengan kepala negara, dan kabinet meminta parlemen untuk dibubarkan sebab sudah tidak mampu menyelesaikan persoalan. Oke teman-teman, jawaban yang tepat yaitu D. Perdana Menteri tidak dapat bekerja sama secara baik dengan kepala negara. Jadi kalau antara dua pemerintahan ini sudah tidak sinkron, otomatis kabinet ini dapat dijatuhkan oleh parlementer. Kemudian nomor 39. Menurut hasil amandemen UUD 45, Presiden dapat diberhentikan dengan ketentuan oleh MPR atas usul DPR jika Presiden tidak dapat melaksanakan tugasnya setelah MPR memberikan memorandum kepada Presiden, tidak dapat kepercayaan dari lembaga negara lain, dan atas usul DPR kepada MPR dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Oke teman-teman, soal-soal seperti ini teman-teman cukup diingat aja, paling tidak teman-teman pernah mengalami mengerjakan soal seperti ini. Jadi teman-teman, jawaban yang tepat yaitu E. Atas usul DPR kepada MPR dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Lanjut lagi teman-teman, silakan teman-teman di pause dulu, kemudian dikerjakan dulu. Kalau udah, mari kita bahas lagi. Nomor 40. Salah satu 7 kunci pokok sistem pemerintahan di Indonesia menurut UUD 45 adalah kekuasaan kepala negara tidak dapat diganggu-gugat. Menteri negara bertanggung jawab kepada MPR. Negara berdasarkan kekuasaan yang absolut. Kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Oke teman-teman, jawaban yang tepat yaitu E. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Oke, jadi 7 kunci pokok sistem pemerintahan di Indonesia itu, yang pertama, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dan yang kedua, sistem konstitusional. Yang ketiga, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Yang keempat, presiden memegang kedaulatan pemerintah tertinggi di bawah MPR. Yang kelima, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang keenam, menteri-menteri adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. Dan yang ketujuh, kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Oke, lanjut nomor 41. Dekret Presiden 5 Juli 1959 merupakan dasar hukum pemberlakuan UUD 45 untuk masa kesekian kalinya. Berikut yang tidak termasuk dari isi dekret presiden tersebut adalah pembubaran konstituante, berlakunya kembali UUD 45, perubahan sistem kabinet, tidak berlakunya UUD sementara 1950, dan pembentukan MPRS dan DPAS. Oke teman-teman, jawaban yang tepat yaitu C. Perubahan sistem kabinet. Jadi yang A, B, D, dan E itu termasuk isi dari dekret Presiden 5 Juli 1959. Oke, lanjut nomor 42. Negara-negara berikut ini merupakan sistem parlementer kecuali Inggris, Prancis, Belanda, Jepang, dan Thailand. Oke teman-teman, jawaban yang tepat yaitu E, Thailand. Jadi untuk Thailand itu sistem pemerintahannya itu bukan parlementer ya teman-teman, tapi sistem pemerintahannya itu monarki konstitusional. Lanjut nomor 43. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam UUD 45 adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan berpangkal pada ketetapan MPR, pengakuan warga negara sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial, keseimbangan antara individu dan masyarakat,
hak-hak kodrati seorang manusia, dan pengakuan dan jaminan hak asasi pribadi. Oke teman-teman, jawaban yang tepat yaitu E, pengakuan dan jaminan hak-hak asasi pribadi. Jadi yang dijunjung tinggi dalam hak asasi manusia itu yang utama yaitu hak-hak asasi pribadi. Oke, lanjut nomor 44. Wujud musyawarah mufakat di DPR terlihat pada pemilihan anggota DPR dan DPRD, pengajuan RUU, hasil-hasil keputusan sidang, proses pengambilan keputusan sidang, pengumuman hasil keputusan sidang. Oke teman-teman, jawaban yang tepat yaitu B, pengajuan RUU. Untuk yang C, D, E, hasil dan proses pengambilan keputusan, kemudian pengumuman hasil putusan itu termasuk hasil dari musyawarah ya teman-teman, bukan wujud. Jadi yang ditanyakan di sini kan wujud. Kemudian yang A itu pemilihan anggota DPR dan DPRD. Ini juga kurang tepat. Jadi yang tepat yaitu untuk wujud musyawarah mufakat yang terdapat di DPR itu terlihat pada pengajuan RUU. Oke teman-teman, lanjut lagi. Ini yang terakhir. Silahkan di pause dulu. Kalau udah kita bahas lagi. Nomor 45. Berikut merupakan prosedur untuk mengubah Undang-Undang Dasar kecuali melalui rapat paripurna, melalui musyawarah, melalui sidang badan legislatif, melalui plebisit, dan melalui referendum. Oke, jadi jawaban yang tepat yaitu D, melalui plebisit. Jadi untuk pengertian plebisit ini pemungutan suara, tetapi ini tempatnya di daerah ya teman-teman. Jadi di sini melalui plebisit ini nggak ada hubungannya dengan prosedur untuk mengubah Undang-Undang Dasar. Lanjut nomor 46. Fungsi Pancasila dalam hubungannya dengan pengaruh budaya asing dan kemajuan iptek adalah sebagai pandangan hidup, penyaring atau filter, pedoman hidup, penangkal budaya, dan landasan berpijak. Oke teman-teman, jadi jawaban yang tepat yaitu B, penyaring atau filter. Di sini kata kuncinya itu hubungan Pancasila dengan pengaruh budaya asing. Jadi yang namanya budaya asing atau budaya dari luar, kalau masuk ke daerah kita, kalau nggak ada filter, yaitu yang mana di sini filternya yaitu melalui Pancasila, maka pengaruh itu akan bisa mencemari budaya-budaya yang ada di negara kita. Oke, lanjut nomor 47. Dasar hukum pelaksanaan amandemen UUD 45 adalah pasal 28 UUD 45, pasal 30 UUD 45, pasal 33 UUD 45, pasal 36 UUD 45, pasal 37 UUD 45. Oke teman-teman, ini cukup diingat aja. Jadi jawaban yang tepat yaitu B, pasal 30 UUD 1945. Lanjut nomor 48. Indonesia memiliki ciri khas yang tidak dimiliki bangsa lain. Hal ini berhubungan dengan kerangka berpikir Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, jiwa dan kepribadian hidup bangsa, tujuan yang hendak dicapai, dan perjanjian luhur bangsa. Oke teman-teman, jawaban yang tepat yaitu C, jiwa dan kepribadian hidup bangsa. Jadi di sini kata kuncinya itu ciri khas yang tidak dimiliki bangsa lain. Yang namanya ciri khas itu identik dengan kepribadian ya teman-teman. Jadi jawabannya yaitu C. Lanjut nomor 49. Amandemen UUD dilakukan melalui prosedur berdasarkan peraturan yang berlaku dan perubahan tersebut menyangkut hal-hal tertentu. Metode yang sesuai dengan kondisi tersebut adalah metode revolusioner, metode evolusioner, metode konservatif, sistem konstitusional, dan sistem addendum. Oke teman-teman, jawaban yang tepat yaitu D, sistem konstitusional. Ini cukup diingat aja ya teman-teman, sama. Lanjut nomor 50. Sistem pemerintahan presidensil dan parlementer secara prinsip dibedakan oleh sistem pertanggungjawaban menteri-menteri, masa jabatan dari kabinet, kedudukan antara eksekutif dan legislatif, adanya kepala negara dan pemerintahan,
dan bentuk pemerintahan yang dianut. Oke teman-teman, ini udah jelas ya teman-teman. Jadi sistem pemerintahan presidensil dan parlementer itu secara prinsip itu dibedakan oleh kedudukan antara eksekutif dengan legislatif. Jadi jawaban yang tepat yaitu C. Oke teman-teman, kali ini sampai sini dulu. Kalau teman-teman ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Selanjutnya teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe, yang udah teman-teman bisa share ke teman-teman yang lain supaya video saya bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum